Hai teman-teman, hari ini saya mau nepati janji yang kemarin kan saya mau ngasih tahu bagaimana sih cara memantau perkembangan janin tersebut walaupun kita nggak konsul ke dokter, tapi setidaknya kita bisa memperkirakan gimana perkembangannya secara mandiri. Nah, inilah beberapa aplikasi yang saya pakai lewat handphone untuk memantau perkembangannya tersebut. Yang pertama yaitu aplikasinya bernama Teman Bumil. Nah, ini kalian harus download dulu di Play Store. Jadi ketika udah terinstall, dia akan meminta kapan perkiraan lahiran gitu. Jadi ketika itu dan juga masukkan nama. Nah, setelah itu, yuk kita langsung aja kita coba buka aplikasinya. Aplikasi Teman Bumil, diklik. Ini iklan doang sama numpang lewat, kalau kalian mau baca ya silahkan. Nah, ini dia usia kandungan saya saat ini. Jadi kelihatan dari sini. Diklik. Nah, ini dia keluar. Bayi mom sebesar melon. Nah, dan perkiraan panjangnya sudah 45 sampai 46 cm. Dan beratnya udah 2,3 sampai 2,5 kilo. Nah, ini dia penjelasannya di minggu ke-35 ini. Kalian bisa baca bagaimana perkembangannya, sangat detail di sini. Ini dia. Ini kata. Setelah itu kita back, tanda panah kita klik lagi. Kita scroll ke bawah. Nih, info yang tadi di sini kita klik. Juga bisa lihat dari sini infonya. Nah, maka keluar juga seperti ini. Lalu kita back lagi. Scroll lagi. Ini dia. Jadi baby ideal itu adalah pada minggu ini kepala janin mulai memasuki pangkul dan jalan lahir gitu normalnya ya. Beratnya udah 2,3 sampai 2,5 kilo. Panjangnya 45 sampai 46 dan detak jantungnya 120 hingga 160. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah dibilangnya di sini moms tetap hitung pergerakan janin meski ia tidak terlalu aktif bergerak. Jadi kita harus selalu memantau berapa gerakan janin per hari. Nah, di minggu ini checklist yang sudah harus dilakukan yaitu ini yang pertama, foto perut moms. Ini terserah kita sih kita mau ngelakuinnya atau enggak gitu. Ini untuk saran-saran dari aplikasi ini aja gitu. Menabung atau berinvestasi secara rutin untuk dana persalinan dan pendidikan si kecil. Luangkan minimal 10-15 menit per hari untuk menstimulasi si kecil. See more. Nah, ini beberapa yang harus kita lakukan di minggu ini. Nah, ini sebenarnya untuk membuat kita lebih teratur aja tentang pemantauan terhadap si janin gitu. Ini berapa checklistnya jika berencana melahirkan normal, mulai ikuti kelas 6 hamil. Pertimbangkan jika moms ingin menggunakan jasa fotografi. Jadi kalau misalnya mau checklist juga nggak apa-apa ketika udah dikerjakan lalu kita checklist seperti ini. Nah gitu. Lalu di bagian kesehatan juga ada beberapa checklist. Nah ini dia. Udah kita kerjakan belum? Kalau sudah kita kerjakan, silahkan di checklist. Misalnya tidur miring ke kiri baik untuk ibu hamil. Nah, kita kerjakan. Maka kita checklist. Minta orang di sekitar untuk tidak merokok ketika di dekat mom. Udah. Pantau kenaikan berat badan dan catat dalam record mom and baby. Sudah, maka kita checklist kayak gitu aja. Di bagian pekerjaan, apa aja yang harus kita lakukan. Terus juga ada konsultasi dengan dokter. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke dokter. Kalau sudah ditanyakan bisa kita checklist juga.
siapkan tas bersalin. Nah, kalau kita udah nyiapin, maka bisa di checklist juga. Nutrisi, fitness dan kebugaran, tambah ilmu. Nah, kita udah menambah ilmu kita belum tentang beberapa hal yang disebutkan ini? Kalau udah, kita checklist juga gitu. Nah, apa aja waspada kondisi ini yang harus kita hindari? Nih, ketika ada hal-hal seperti ini kita alami, maka kita berkonsultasi ke dokter gitu. Nah, jadi ini membuat kita lebih teliti aja tentang kehamilan kita. Setelah itu, kita back lagi. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini tips yang untuk di minggu 35, ada beberapa tips. Nih. Contohnya kita klik 1, gerakan yang bisa dilakukan. Klik yang tips pertama. Nah, ini dia. Gerakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi bayi sungsang. Nah, ini dia cara-caranya. Kita bisa push up, berlutut dengan kedua tangan. Nah, itu dia. Tips terkait di minggu 35 ini ada beragam manfaat pisang untuk kehamilan, cara mengatasi berat janin kurang, tips menaikkan berat badan janin, kapan harus ke rumah sakit untuk bersalin, dan tips lainnya gitu untuk di minggu 35 ini. Lalu kita tekan tanda silang. Nah, ini untuk mau bagikan. Kalau yang tanda sebelah kanan itu untuk dibagikan. Sekarang kita klik tanda silang untuk menutupnya. Ini juga ada beberapa artikel terkait yang bisa kita baca untuk menambah wawasan. Oke, dan ini tanda lonceng. Tanda lonceng ini adalah untuk notifikasi. Nah, dia bilang ke saya, ayo lengkapi checklist moms. Saya belum melengkapi checklist, makanya dia ngasih tahu saya. Jadi ini untuk benar-benar kita ingin disiplin, ingin telaten dengan kehamilan kita. Kita klik tanda panah ke kiri lagi. Nah, garis 3 di bagian kiri, coba kita klik apa isinya. Nah, di sini isinya adalah data-data kita. Coba kita klik babyku. Nah, jadi ini dia ngasih tahu saya bahwa babyku saya sedang hamil gitu. Nah, checklistnya 103. Nah, ini dia 103 checklist yang harus diisi. Terus ada agenda. Agenda ini isinya tentang tanggal sekarang. Lalu kita back lagi, kita klik tanda checklist lagi. Grafik mom and baby, itu isinya adalah nih, kita bisa masukkan berat dan tekanan darah. Tapi saya nggak masukkan gitu. Kalian boleh masukkannya. Nih. Berapa berat badan awal kita, jadi dia nanti memantau. Back. Nah, ini grafik anak. Berapa berat badan janin. Nah, ini untuk melihat perkembangan janin juga, tapi saya nggak masukkan. Saya hanya melihat dari grafik yang awal tadi gitu. Back lagi. Coba kita lihat lagi apa. Ini album. Album ini isinya nih untuk menyimpan foto-foto kita. Jadi kita bisa mau bikin album di sini bisa. Nih buat album baru dan kita kasih ketik namanya, misalnya nama albumnya adalah Baby and Mommy. Oke, kita klik simpan. Nah, ini dia, bisa kita tambahkan foto gitu. Kita confirm kalau kita mau mengakses kamera dan penyimpanan. Tapi saya nggak mau. Deny aja.
Oke, kita back. Setelah itu ada artikel. Artikel ini berisi tentang info-info yang bermanfaat seputar kehamilan. Lalu di forum ini adalah tentang tanya jawab. Nih dia tentang tanya jawab seputar ibu dan anak juga ada. Bisa kita baca-baca. Oke, kalau kita mau keluar kita tekan logout, tapi saya langsung close aja, nggak logout, karena tiap minggu mau ngeliat perkembangan baby, jadi harus login lagi kan repot ya. Jadi saya cuman nge-close-nya aja gitu. Jadi ini detail banget melihat perkembangan si janin gitu. Oke, sekian tentang aplikasi pertama. Aplikasi kedua yaitu buku Bumil. Nah, kalian juga bisa downloadnya di Play Store. Setelah kalian download di Play Store itu, biasanya dia akan nanya kapan perkiraan lahirnya si janin, lahirnya si baby. Maka setelah itu kita bisa gunakannya setelah isi data. Coba kita klik aja, langsung aja. Nah, di sini ketika kita masukkan data perkiraan lahir tadi, yaitu 12 Juli, maka nanti akan keluar hitungannya, kapan berapa usianya dan berapa hari lagi tinggal waktu menjelang perkiraan lahir. Nah, sekarang usianya di sini 35 minggu 1 hari. Jadi perkiraan lahirnya tinggal 34 hari lagi. Nah, di sini coba kita lihat di kehamilanku. Coba kita klik. Nah, ini dia perkembangan janin di minggu 35. Jadi di 35 ini otaknya berkembang dengan sangat pesat. Tulang tengkoraknya masih lunak. Nah, ini dia. Tahukah ibu? Ibu buang air kecil. Jangan mengurangi konsumsi air. Nah, itu dia. Ini aplikasi buku bayi yang disarankan oleh aplikasi ini. Terus juga yang perlu diawasi di trimester 3 ini ada beberapa catatan, yaitu diantaranya pecah air ketuban, keluar lendir kental bercampur darah, sakit pada tulang belakang, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita back lagi. Tips kehamilan. Lama banget sih. Ini dia tips, beberapa artikel juga tentang kehamilan yang bisa kalian baca. Misalnya tentang tips persiapan melahirkan di tengah pandemi, mengenal dipraksia gangguan tumbuh kembang anak. Nah, juga ada nama bayi nih. Nama bayi. Oke, kita back lagi. Berat badan. Aduh, iklan lagi. Oke, itu iklan. Nah, di sini berat badan BMI saya 21,78. Jadi klasifikasi BMI saya masih ideal, alhamdulillah. Nah, gimana cara tahu BMI ideal atau kurang atau berlebih? Nanti ketika kita masukkan, sebelum memasuki aplikasi ini, nanti dia akan bertanya berapa tinggi, berapa berat badan sebelum hamil. Nah, di sana nanti ada grafik-grafik gitu, nanti bakal keluar hasilnya seperti ini. BMI saya 21,78, ideal. Di minggu ke 34 dan 35 ini berat badan saya minimum yaitu 58,64, maksimumnya 61,21, dan rata-rata
59,93. Oke, sekarang berat badan saya sudah mendekati 62. It's okay. Beda dikit nggak apa-apa. Terus kita back lagi. Nah, coba kita lihat di checklist. Checklist ini adalah beberapa checklist yang disarankan dari aplikasi ini. Yang pertama ada kamar bayi. Kamar bayi ini ada 3 items. Ini dia. Kita boleh nambah itemsnya apa aja. Kalau kita mau nambah di kamar bayi itu, kita mau masukin apa aja di kamar bayi. Misalnya ada tempat main bayi gitu, boleh ditambahkan di item. Terus yang disarankan juga oleh aplikasi ini, tas rumah sakit. Ini ada 4 bagian dia, boleh kita tambahkan item lain juga. Terus perlengkapan mandi bayi, ada 3. Nah, ini 3 yang penting aja nih kayaknya nih, saranin oleh aplikasi. Kalau kalian mau nambahin minyak telon atau baby oil, itu terserah. Yang penting ini yang intinya aja. Nih dia, buat checklist baru juga bisa. Lalu di sini juga ada buat refreshing bayi, buat menstimulusnya, yaitu ada beberapa musik Mozart yang bisa kalian play, bisa diperdengarkan kepada baby, kepada janin. Ini dia musiknya. Salah satunya kita dengar ya. Kita ambil yang So Wonderful. Nah, itu dia contohnya. Sekarang kita back lagi. Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu kan, musik klasik itu bagi sebagian orang juga bermanfaat banget untuk menstimulus kecerdasan si janin gitu. Terus juga selain musik juga ada Al-Quran. Nah, ini beberapa Al-Quran referensi, surat-surat referensi untuk bisa diperdengarkan ke baby juga. Ada Maryam, Yusuf, Al-Mu'minun, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, ini beberapa surat yang bisa kita play juga. Kita back lagi. Nah, ini ada review. Review ini kalian bisa memberikan feedback tentang aplikasi ini. Nah, itu dia tentang aplikasi Bumil. Di sini juga bagus deh. Ada perkembangan baby, ada tips untuk ibu hamil, ada ngecek berat badan bagi ibu hamil yang ideal itu berapa, ada musik dan juga Al-Quran yang bisa diperdengarkan kepada baby. Oke, itu dia. Aplikasi yang ketiga ya, adalah amalan dan doa ibu hamil. Yuk langsung aja kita lihat. Nah, pertama kalian harus download dulu di Play Store yang pasti. Lalu setelah itu langsung bisa digunakan tanpa harus masukkan nama identitas. Nah, ini dia. Ketika kita klik tanda garis 3 di pojok kiri atas,
maka akan keluar seperti ini, amalan dan doa. Nah, ini di amalan dan doa. Ada audio surat pilihan, yaitu Al-Fatihah, Yusuf, At-Taubah, Maryam, Luqman, Yasin, Al-Hujurat, dan doa menjelang persalinan. Doa Nabi Yunus, doa saat kehamilan, dan doa-doa lainnya. Ada juga amalan memohon kecukupan, amalan mohon perlindungan, sampai kepada zikir wiladah. Nah, itu dia terkandung dalam aplikasi ini. Nah, coba kita langsung klik di sini. Kita klik audio surat pilihan. Nah, berarti akan keluar beberapa audio dari surat-surat pilihan tersebut. Ini dia suratnya dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Hujurat. Coba kita klik salah satu, yaitu At-Taubah. Oke, kita stop, kita back lagi. Nah, itu dia audio surat pilihan. Nah, di sini ada beberapa surat juga. Surat pilihan juga seperti Al-Fatihah, Yusuf, At-Taubah, Maryam, Luqman, Yasin, dan Al-Hujurat. Ini adalah bacaan. Jadi ketika kita klik misalnya surat Yusuf, maka akan keluar seperti ini. Bacaan Al-Quran dan juga terjemahannya. Nih, bisa kita baca dan bisa dimaknai juga artinya, dipahami juga artinya. Nah, ini nih dia. Jadi kalau misalnya pergi-pergi nggak sempat bawa Al-Quran, nggak bisa bawa Al-Quran kemana-mana, kita bisa bawa handphone aja, ambil baca ini, dan kita pegang perut lalu dibaca ini. Oke, kita back lagi. Betapa rindu hatiku ingin Oke. Nah, ini dia doa-doa seperti doa menjelang persalinan. Kita klik, maka akan keluar doanya tersebut. Nah, doa beserta artinya juga. Itu kita back lagi. Nah, ini dia amalan-amalannya. Amalan untuk anak soleh dan solehah. Contohnya kita klik. Nah, ini ya amalan ibu hamil. Ini bisa kita baca juga. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, nonton-nonton TV, mending kita baca doa-doa dan amalan-amalan ini. Ini ada artinya juga. Oke, kita back. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, itu dia dalam aplikasi ini. Amalan dan doa ibu hamil. Jadi ada 3 aplikasi. Yang pertama Teman Bumil. Itu biasanya saya lihat perkembangan baby. Kalau di buku Bumil saya lebih suka ngelihat grafik berat badan. Dan di amalan dan doa ibu hamil ini saya lebih suka membaca doa-doanya itu dan juga ayat-ayat yang ada di dalamnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.